Oke, saya akan melanjutkan pelaporan tugas hari ketiga saya di sini saya ke ledger ya. Habis ledger itu neraca saldo setelah AJP dulu, AJP, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, terus laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan keuangan akhir yang berisi aktiva sama dengan pasiva. Lanjut. Nah, pembuatan ledger ini sesuai dengan transaksi-transaksinya ya. Berarti kita bakal lihat JU, jurnal umumnya. Oke, kas ini ada pelibatan akun kas tanggal berapa aja sih? 1 Maret ya, untuk modal dia kan, dia kasnya nambah 45 juta, terus 4 Maret dia juga nambah kasnya dari hutang bank 25 juta, nah nanti ditambah ya di sini. Terus 6 Maret. Nah, dia ini karena buat beli perlengkapan kuranglah kasnya, ngurang ya. Terus 4 Maret buat prive atau, modal kepentingan pribadi pemilik, ngurang juga ya, diambil soalnya. 15 Maret pendapatan jasa, nerima kan dia tunai nambah. Terus 17 Maret hutang, buat bayar hutang, berarti kreditnya, berarti kasnya berkurang tuh 1.700.000 berkurang berarti ya, kasnya. 25 Maret dia buat bayar beban gaji berkurang lagi tuh 6.200.000 jadinya segini, 57.100.000. 29 Maret buat bayar beban air dan listrik atau utilitas 720.000 berkurang lagi ya. Terus, 31 Maret dibayar buat sewa, tapi, untuk 2 bulan, makanya sewa dibayar di muka sebesar 15 juta berarti ngulang lagi. Nah, makanya kasnya itu tinggal 41.380.000 gitu ya. Lanjut, terus piutang tuh. Piutang di sini transaksinya ada tanggal 12 Maret. Piutang ya sebesar 11 juta, piutang kalau nambahkan dia di debit. Nah, kalau peralatan enggak ya, enggak ada. Adanya itu perlengkapan. Oh bentar, piutang ini enggak ada, saya hapus dulu. Oke. Nah, untuk piutang juga bukan tanggal 12 ya. Piutang itu di sini tanggal 26. Lanjut. Oke. Terus utang bank itu di sini tanggal 4 Maret dia kan tadi. Nah, utang banknya itu berupa tunai tadi, dia perolehnya. Nah, utang nambah tuh 25 juta di kredit. Lanjut, habis itu utang usaha. Utang usaha ada tanggal 12 Maret sebesar 20 juta tadi yang buat perlengkapan. Dia di kredit berarti utang kalau nambah. Terus tanggal 17 Maret tadi ada pembayaran utang berarti berkurang tuh utangnya 9.700.000 makanya sisanya 10.300.000 gitu ya. Lanjut Rive tanggal 9 Maret 2019. Nah, ada pengambilan 5 juta berarti di debit ya. Jadi saldonya jadi ya prefernya 5 juta. Lanjut terus akun modal. Nah, tanggal 1 Maret tadi ada dia pertama kali setor 45 juta. Nah, modal ini dikredit ya akunnya. Saya benerin laporan saya sendiri. Jadi harusnya dikredit. Oke, lanjut. Kemudian pendapatan jasa, tuh ada pemasukan pendapatan 15 Maret sebagai kas sebesar 15 juta. Terus 26 Maret juga ada tuh, ya pendapatannya dia piutang tapi kan 11 juta. Jadi dia nambah ya. Jadi sekarang pendapatan dia totalnya 26 juta. Lalu kemudian beban gaji dia tuh ada tuh tanggal 25 dia bayar 2 karyawannya. Beban gaji kan di debit 6.200.000. Terus, nah ini nanti mengalami penyesuaian ya. Dia 27 Maret perlengkapan 8 juta di debit ya. Karena dia beban perlengkapan itu kan di debit dia, pengulang pendapatan. Lanjut, terus beban utilitas tanggal 29 Maret.
Itu tadi terdiri dari listrik dan air ya, 720.000 di debit. Lanjut, kemudian sewa dibayar di muka, tadi 31 Maret 15 juta untuk bulan Maret dan April, gitu ya. Terus, nah ini mengalami penyesuaian, kalau beban tadi udah ya, di atas, terus kalau yang ini sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, tanggal 31 Maret tuh, kan di akhir sewa dibayar di muka tadi kan dibayar untuk bulan Maret dan April, makanya ketika akhir bulan Maret ini dia ada penyesuaian, sewa dibayar di muka yang berkurang 7.500.000. Nah, si siapa nama dia, si beban sewanya tadi di atas, dia sewa dibayar di mukanya sekarang diangkuin sebagai beban sewa sebesar 7.500.000 gitu ya. Makanya sewa dibayar mukanya ini juga kan udah berkurang tuh dia. Itu ya di pelaporan, karena ini setelah penyesuaian ya saya gabung langsung di Legend gitu. Jadi sewa dibayar di mukanya udah berkurang tinggal 7.500.000, kemudian berubah diakui sebagai beban, begitu ya. Oh, maaf ini harusnya beban sewa nih. Tadi udah benar kenapa saya ganti ya, bentar ya. Soalnya kan pelaporan bedanya. Lanjut, oke. Nah, udah, kemudian nah ini tadi sebenarnya ada penyesuaian 2 ya. Ada penyesuaian 2 itu tadi adalah, nah ini beban sewa dibayar di muka di bulan Maret itu udah diakui sebesar sebulan, makanya sewa dibayar di mukanya berkurang dia 7.500.000. Soalnya udah diakui di bulan Maret sebagai beban sewa sebesar 7.500.000. Terus beban perlengkapannya, tadi kan ada tuh 27 Maret ya. Kalau ini transaksinya 31 Maret, ini 27 Maret gitu. Beban perlengkapannya juga mengalami penyesuaian 8 juta, perlengkapannya juga mengalami penyesuaian 8 juta gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, setelah tadi dari AJP, yang ada di ledger itu kita buat dalam neraca saldo setelah disesuaikan, karena tadi kan ada penyesuaian, gitu ya. Kas piutang perlengkapan sewa dibayar di muka itu sebagai harta, dia di debit kalau nambah, sisanya kan positif. Modal utang bank, hutang usaha, itu dia di kredit ya. Dia, sebagai hutang plus modal ya, di kredit kalau dia positif. Live, beban gaji, beban perlengkapan, beban utilitas, beban sewa itu dia di debit. Kenapa? Kalau live itu kan dia pengulang modal. Modal kan di kredit kalau nambah, makanya pengulangnya nanti sebagai live tadi di debit. Terus beban, beban ini kan dia pengulang pendapatan ya. Karena pendapatan kalau nambah di kredit berarti sebagai pengulangnya beban di debit. Begitu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, oke, nah setelah itu saya akan membuat laporan akhirnya gitu ya. Laporan laporan akhirnya itu ada laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini ingat karena kita hanya ingin mengetahui laba, laba itu adalah pendapatan dikurang biaya. Gitu ya, kalau hasilnya 0 berarti BEP, kalau positif berarti dia untung, kalau negatif berarti dia rugi. Nah, tinggal kita masukin nih, oh pendapatan jasanya 26 juta gitu ya. Bebannya operasional ini ada gaji, ada beban gaji, perlengkapan, utilitas, sewa. Utilitas itu terdiri dari listrik, air tadi, ditotalinlah bebannya. Jadilah 22.420.000. Nah, setelah dioperasiin ini pendapatan dikurang beban, oh dia masih ada, positif nih 3.580.000 berarti dia untung. Terus, nah setelah tadi ingat laba tadi akan kita masukkan ke dalam laba perubahan modal, di mana dia sebagai penambah modal, gitu ya. Jadi nanti modal akhirnya lebih besar. Makanya modal yang di awal 45 juta. Karena dia laba bersihnya masukinlah 3.580.000, nambahin modal dia. Jadi totalnya 48.580.000 gitu ya. Terus di sini kan ada prefer, pengambilan modal untuk kepentingan pribadi. Nah, itu dia berarti pengulang modal sebesar 5 juta.
Rp48.580.000 dikurang Rp5.000.000, Rp43.580.000 gitu. Ya, belum selesai. Modal akhir ini bakal kita tulis ulang di sini, laporan keuangan atau neracanya keseluruhan. Ingat, aktiva sama dengan pasiva. Jadi total aktiva harus sama dengan total pasiva. Aktiva itu berarti harta ya di sini. Ada kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka, dari ledger dimasukin ke sini, ditotalin hartanya, totalnya Rp78.880.000. Terus ada di penyeimbangnya sebelah kanan ya, kalau ini kan kiri si hartanya, pas aktivanya. Kalau pasifnya sebelah kanan, terdiri dari liabilities atau utang dan ekuitas adalah modal. Di sini liabilities-nya adalah utang bank Rp25.000.000 dan utang dagang Rp10.300.000. Berarti total utangnya tinggal ditambah Rp35.300.000. Terus ekuitasnya, modalnya tadi laporan perubahan modalnya kan Rp43.580.000. Nah, laporan perubahan modal dimasukin ke sini ya. Udah. Nah, terus ditotal deh utang plus modal. Jadinya Rp78.880.000 gitu ya. Nah, benar nih berarti. Kenapa? Karena total aktivanya sama dengan total pasiva atau hartanya sama dengan utang plus modal begitu ya. Siap, terima kasih. Sekian pelaporan hasil pengerjaan tugas ketiga saya PJJ online akuntansi komputer PPKD Jakarta Selatan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.